Baik, di sini terdapat seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun dengan berat badannya 30 kg yang dibawa ke UGDRS karena tidak sadar sejak 30 menit yang lalu. Nah, di sini pasien ini mengalami demam disertai dengan muncul bintik-bintik merah sejak 4 hari yang lalu. Pagi ini pasien demamnya turun, tapi anak terlihat lemas dan juga sempat mimisan sebanyak 2 kali. Nah, di sini saya sebagai dokter akan melakukan primary survey, kemudian saya juga akan mendiagnosis kerja pasien, dan yang ketiga saya akan melakukan tata laksana awal pada pasien. Baik, di sini pertama-tama saya akan memeriksa primary survey pada pasien terlebih dahulu. Saya akan memeriksa kesadaran pasien dengan cepat dengan metode AVPU, yaitu Alert, Verbal, Pain, dan juga Unresponsive. Nah, pada pasien ini dia itu respon to verbal, DD. Nah, kemudian selanjutnya saya akan memeriksa airway pada pasien dengan metode Look, Listen, dan juga Feel. Di sini saya melihat tampak adanya gerakan dada. Kemudian di sini saya akan mendengarkan suara nafas pasien, tidak ditemukan adanya suara nafas tambahan, dan juga untuk yang feel saya merasakan adanya hembusan nafas pada pasien. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memeriksa breathing pasien dengan adequate ventilation. Nah, untuk yang pertama juga look, saya melihat untuk gerakan dadanya ini simetris, kemudian saya juga menghitung untuk RR pasien itu 26 kali per menit, dan juga ketika diperiksa menggunakan oximeter, SpO2 pasien 97% dengan udara ruang. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan listen, yaitu suara nafas pasiennya ini simetris. Suara nafas pasien simetris, vesikular, kanan kiri, dan juga tidak ditemukan ronki ataupun wheezing. Kemudian selanjutnya saya akan meraba atau feel, saya akan meraba di bagian trakea pasien. Ini trakeanya berada di tengah. Kemudian saya akan mempalpasi dada pasien. Di sini asimetris kanan dan kirinya. Kemudian saya juga akan melakukan perkusi pada dada pasien. Nah, untuk dada pasien sendiri itu sonor kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa sirkulasi pada pasien. Di sini saya akan meraba akral pasien, tangan kanan dan juga tangan kiri. Akral teraba dingin dan juga pucat. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan CRT. Nah, di sini untuk CRT-nya lebih dari 2 detik. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan tensi pada pasien. Di sini untuk hasil tekanan darahnya itu 80/52 mmHg. Lalu untuk nadi pasien sendiri 130 kali per menit, dan juga ditemukan adanya petekia pada lengan pasien. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa disability, neurologic examination, dan juga prevention secondary brain injury. Di sini pasiennya respon to verbal, pupilnya isokor 2 mm kanan dan kiri, kemudian refleks cahayanya positif normal, dan tidak ditemukan adanya hemiparese. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa exposure environment dan juga prevention hypothermia. Di sini untuk suhu pasien 37,1 derajat Celcius. Pasien ditemukan adanya petekia dan juga mimisan. Nah, dari semua yang sudah saya periksa tadi pada pasien, untuk diagnosis kerjanya sendiri, pasien dicurigai shock distribusif dengan et causa dengue shock syndrome. Baik, di sini untuk tata laksana awal pada pasien dari airway, kita harus pertahankan jalan nafasnya tetap bebas. Kemudian dari breathing dan adequate ventilation, kita berikan oksigen masker dengan non-rebreathing mask 8-10 lpm. Jika membaik bisa diturunkan hingga nasal kanul dengan target SpO2 94 hingga 98%. Kemudian untuk circulation pasien kita harus memasang 2 IV line. Kemudian loading kristaloid bisa dengan ring laktat, dengan asetat ataupun NaCl 0,9% dengan dosis 20 ml per kilogram dalam waktu 20-30 menit untuk anak. Kemudian kita evaluasi perbaikan hemodinamik dari pasien. Dan jangan lupa kita juga harus mengontrol urin output dari pasien. Kemudian selanjutnya untuk disability kita harus pertahankan ABC untuk menghindari adanya secondary brain injury. Lalu yang terakhir untuk exposure dan juga environment, kita harus mempertahankan suhu tubuh dari pasien. Nah, setelah dilakukan tata laksana awal, ternyata ditemukan bahwa pasien ini kejang. Nah, untuk tata laksananya sendiri, kita yang pertama segera hentikan kejangnya dengan, jika infusnya sudah terpasang, kita langsung berikan diazepam dengan dosis 0,1 mg kgbb intravena. Nah, pada kasus ini kita berikan 3 mg. Jika belum terpasang, kita bisa berikan diazepam rektal. Kemudian yang kedua, pemberian anti kejang itu dapat mengakibatkan kesadaran menurun dan juga depresi nafas. Jadi kita harus persiapkan support airway dan juga breathing. Kemudian yang ketiga, untuk airway kita bebaskan jalan nafasnya. Posisikan kepala pasien itu head tilt
dan juga chin lift seperti ini. Kemudian jika menggunakan alat bisa gunakan NPA sesuai dengan ukuran pasien. Lalu untuk breathing kita berikan suplementasi oksigen. Pada kasus ini kita pilih menggunakan Jackson Breeze 10-15 lpm dengan ukuran bagnya itu disesuaikan dengan berat badan. 30 kg disarankan bagnya itu 1,5 liter. Kemudian kita berikan nafas bantuan sesuai dengan range nafas pasien. Dengan usia bisa diberikan 16-20 kali per menit. Sekian dan terima kasih.